Taslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah. Terima kasih atas semua kebaikan membersamai Taslih TV sampai hari ini. Masih setia menyimak kajian-kajian di channel Taslih TV. Alhamdulillah, kita bersyukur pertama kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak kebaikan, kesempatan sehingga hari ini bisa terus beribadah kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi insyaallah. Baik sahabat asli, alhamdulillah nih dengan settingan baru, dengan suasana baru mungkin di Taslih kali ini, dengan materinya bukan baru tapi dengan insya Allah pembahasan yang baru. Bahasan yang baru insya Allah. Bersama kita masih ada yang setia menemani kita di Taslih, Ustadz Bambang Ridho hafizahullah ta'ala. Kita sapa dulu Ustadz Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ini baru nih Ustadz, kita pakai mic lagi, pakai earphone lagi nih. Suasana baru lah. Suasana 2 atau 3 tahun sebelumnya Ustadz. Di awal-awal kita mulai kayaknya begini juga tuh. Tapi ininya beda. Oh pasti. Iya, belakangnya beda. Maksudnya nih kita pakai ginian-ginian ini. Benar. Nah, baik, ini ada Ustadz Bambang. Kalau kemarin kan pembahasan terakhir kita yang masih sama antum series tentang The Miracle of Quran. Tentang dari sisi apa Ustadz? Keindahan ini ya. Kata-katanya dan bahasanya. Keindahan susunan bahasanya gitu. Itu sudah sekian pembahasan dan alhamdulillah sudah selesai gitu. Nah, untuk kali ini kita ada membahas apa Ustaz? Silakan Ustaz. Kali ini serial baru. Ya. Mudah-mudahan istiqomah. Insyaallah. Mudah-mudahan kawan-kawan juga tetap istiqomah membersamai. Alhamdulillah insyaallah. Mudah-mudahan ya ada sumbangsi lah, manfaat gitu ya, yang bisa dirasakan oleh ya terutama sebenarnya diri kita sendiri. Iya. Tapi juga kita berharap teman-teman bisa merasakan manfaatnya gitu. Insyaallah. Serial kali ini kita akan mencoba membahas gimana sih jadi seorang muslim yang ideal, yang semestinya itu kayak gimana sih gitu. Jadi biar nggak setengah-setengah jadi muslim. Nggak setengah-setengah jadi muslim dan benar-benar bisa merealisasikan apa ya? Yang maunya Allah kayak gimana? Iya, maunya Allah kayak gimana, maunya Rasulullah tuh kayak gimana gitu. Itu mulainya dari apa, Sat? Nah, jadi gini, Sat. Kalau kita membahas tentang Islam itu kan agama yang pondasi utamanya adalah pendidikan gitu ya. Ya, agama kita ini agama pendidikan. Kan jelas tuh. Wahyu pertama turun adalah Iqra gitu. Yeah. Bacalah itu ya, membaca sebagai media, salah satu media. Mungkin dia adalah salah satu media terbesar untuk mendapatkan ilmu pendidikan. Gitu kan. Nah, ketika Islam itu mendidik, pendidikan Islam itu setidaknya tujuannya itu ada 2. Apa tuh? Membentuk pribadi, kemudian membentuk umat. Oh, jadi mulainya dari diri sendiri dulu. Tapi jangan sampai berhenti di pribadi gitu ya. Oke, tapi ada tadi yang kedua tujuannya. Harus umat. Jadi ketika kita membentuk diri kita berusaha untuk membangun keunggulan diri kita, gitu ya. Itu jangan sampai lupa bahwasanya keunggulan kita ini perlu naik level bermanfaat dalam kapasitas keumatan. Oke. Gitu. Tapi tetap modalnya diri sendiri dulu harus diperbaiki. Pasti itu. Sebagai modal dasar. Ini kayaknya pembahasan kita di sini. Nih. Dalam rangka mewujudkan sosok pribadi yang udah selesai sama dirinya sendiri, baru mikirin umat gitu. Iya, kalau kita sampai tahap selesai dengan diri kita sendiri kan mungkin nanti agak susah gitu kan. Ya, karena beda, standar orang beda-beda gitu. Tapi setidaknya
yang kita ingin lebih fokuskan adalah konsep kerangka besar. Ya. Seorang muslim itu idealnya seperti apa? Oke. Gitu. Dan sekali lagi tadi harus punya visi bahwasanya saya itu punya prestasi pribadi Untuk bukan hanya manfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk umat, ya bahkan untuk manusia secara umum lah di dunia kan gitu kan. Karena kan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang orang beriman gitu kan, itu sering banget diumpamakan dalam satu tubuh gitu ya. Satu bangunan kan begitu. Artinya contohnya misalnya gini, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan kan gitu. Bangunan. Ibarat pengibaratan atau analogi hubungan seorang muslim, seorang yang beriman dengan orang beriman yang lainnya adalah seperti satu bangunan yang mana satu bangunan itu saling itu kan terdiri dari berbagai macam unsur gitu kan. Betul, ada pintu, ada tembok, ada tembok, ada lantai, ada genteng, ada pondasi, gitu kan, ada lampu, ada hiasan gitu. Begitu guys ya. Begitu guys. Artinya kalau rumah nggak ada pintunya atau rumah pintu semuanya kan aneh. Itu tukang pintu dong namanya. Itu dia gitu. Artinya memang orang beriman atau umat Islam itu ya normal, dia terdiri dari berbagai macam unsur manusianya gitu ya. Artinya mungkin backgroundnya ada yang orang Jawa, ada yang orang Sunda, ada yang orang Arab, suku macam-macam gitu kan, dengan kasta ekonomi, bukan kasta, atau namanya level ekonomi yang bermacam-macam, atau kemudian level intelektualitas yang bermacam-macam gitu kan. Tapi saling harus saling bersinergi gitu kan. Sinergi. Untuk apa? Untuk kemudian bisa menampilkan Islam yang komprehensif, utuh kan begitu. Karena kalau kita lihat nih, ini momennya ya walaupun udah bulan Safar ya, momennya masih ada lah momen-momen hijrah ya. Momen hijrah itu kan memang hijrah di bulan Safar kan. Nah kan hijrah di bulan Safar kan. Safar nih. Iya. Apalagi akhir bulan Safar nih, masih awal ya, masih kerasa lah gitu kan. Kan Rasulullah hijrah itu semangatnya bukan hanya sekedar lari, pindah badan, berusaha untuk menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan dan seterusnya gitu kan. Tapi ada semangat yang ingin dibawa oleh Rasulullah, yaitu semangat untuk bisa menampilkan Islam secara utuh, komprehensif kan begitu. Ketika Rasulullah di Mekah nggak mungkin. Apalagi di Mekah itu sistem sosial, sistem ekonomi itu kan yang megang musuh Islam gitu kan. Dan di situ Rasulullah ketika punya modal-modal tidak bisa menampilkan atau tidak bisa memanfaatkan modal-modal itu dengan seutuhnya gitu. Terbatas geraknya kan gitu. Bahkan bisa dibilang sejak keluar dari pemboikotan, Rasulullah itu kan sudah mentok dalam kalkulasi, bukan Rasulullah yang mentok gitu ya. Kalkulasi beliau Mekah ini mentok nih gitu ya, sebagai pusat dakwah untuk menampilkan Islam secara komprehensif gitu kan. Perlu penyegaran. Perlu alternatif gitu kan. Makanya kan sempat ke Thaif gitu kan, sampai akhirnya dapat di Madinah kan begitu. Nah, Rasulullah ketika di Madinah, beliau punya modal penting. Modal utamanya apa? Manusia. Oh, ini masuk dari sini nih. Nah, yang mana manusia-manusia itu sudah dididik, di-create gitu ya. Sejak di Mekah. Yang 13 tahun itu kan begitu kan. Ini waktu yang cukup panjang untuk membangun manusia. Tapi begitu kokohnya generasi yang dilahirkan dari pendidikan Rasulullah inilah yang kemudian bisa dalam waktu yang singkat 10 tahun itu benar-benar bisa menampilkan Islam yang komprehensif. Artinya dari sisi sosial, pendidikan, militer, kemudian ekonomi gitu kan. Itu sukses semuanya gitu. Padahal cuma 10 tahun. Kan kalau orang-orang beberapa sejarawan barat gitu ya, itu kan menganggap ini sesuatu yang luar biasa, memberikan pencapaian yang luar biasa ketika pendidikan Rasulullah berhasil merubah
Jazirah Arab gitu kan, atau memberikan efek perubahan Ini Jazirah kata orang barat nih, kata orang barat gitu ya, kata orang barat ini. orientalis kah? Iya, orientalis. Iya, dengan berbagai macam ininya ya, pensifatan mereka ini adalah sesuatu yang kemudian efeknya negatif atau efeknya positif gitu ya. Iya, Tapi setidaknya Mengakui mereka. mereka mengakui bahwasanya ini ada pencapaian gitu Oke. dalam waktu yang singkat. Berarti berangkat dari situlah kita harus membentuk pribadi-pribadi dulu Nah, untuk supaya bisa melakukan kerja-kerja keumatan. kan gitu. Ibarat kata Rasul kan menyiapkan di Mekah 13 tahun tuh. Mm-mm. Padahal dipakai dakwahnya atau amal atau aplikasinya cuma 10 tahun. Cuma 10 tahun. Berarti persiapannya lebih panjang kan? Persiapannya lebih panjang, tapi bukan kemudian kita saklek gitu ya. Oh, sunnah Rasul nih 13 tahun. Kan beda ininya. Iya. Kita Iklimnya beda lah ya. iklimnya beda. Kita sebagai pengajarnya mungkin pendidiknya beda juga. Sama enggak, bukan Nabi. Bukan Rasulullah Iya, kita bukan gitu Nabi, kan. ya. Dengan tantangan yang berbeda dan Masya seterusnya. Allah. Nah, sekarang kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kalau tadi kita ingin membentuk seorang pribadi muslim yang ideal, muslim yang ideal itu Yang kayak gimana? kayak gimana sih? Definisinya apa gitu? Nah, definisinya gampang aja sih, simpel aja sih. Kita Apa? ambil dari ayat surat Al-Mulk gitu ya, ayat 2. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ahsanu amala. Jadi kalau kita kadang pernah berpikir nggak, atau mungkin kadang kita nggak mikirin gitu loh. Apa? Kita ini hidup buat apaan sih gitu? Tujuan hidup kita tuh apa sih gitu? Kita hidup tuh pengen ngapa gitu kan? Ada orang kadang kalau ditanyain begitu, ya hidup mah pokoknya ngalir aja gitu. Ngalir air kan gitu kan. Iya. Tapi ya di satu sisi jawaban itu seperti ada benarnya, dalam arti ya kita harus emang harus menghadapi tantangan kan gitu kan. Air itu kan mengalir, dia tidak berbalik kan. Artinya dia tantangan ya dia dihadapi lah gitu. Tapi kan belum tentu paham tujuan hidup. Nah, kan? itu dia. Bisa jadi itu jawaban untuk karena dia tidak paham tujuan hidupnya apa, untuk apa dia diciptakan kan gitu. Nah, justru di ayat itu Allah menjelaskan tujuan kita hidup. Al-Mulk 2 berapa? Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ya karena kita diuji nih oleh Allah. Keberadaan kita di dunia ini ujian untuk apa? Ujian untuk bisa mencapai ahsanu amala gitu. Nah, ini menerjemahkan ahsanu amalanya nih apa nih? Oke. Iya, kalau letterlock bisa kita terjemahkan yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya katanya gitu. Amal terbaik kan gitu. Iya. Tapi saya agak riskan juga menerjemahkan langsung amalan terbaik yang paling baik amalannya gitu. Karena kadang orang kalau ada sebutan amalan atau beramal, nanti ujungnya ibadah doang. Ritual ibadah doang. Atau kadang beramal ini sedekah gitu, infak gitu kan. Iya. Beramal Jumat gitu kan. Iya. Nah, ini nanti yang sebenarnya akan kita bahas juga, bahwasanya konsep atau lingkup amal gitu ya. Itu kalau kita membaca Al-Qur'an itu seluas apa atau sesempit apa gitu. Bukan seperti yang mungkin kita sering anggap amal itu ya tadi antum kotak amal atau masukin uang amal gitu. Atau cuman ritual ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baca Quran, atau bagaimana kan gitu ya. Iya. Tapi setidaknya kita mungkin memakai terjemahan ahsanu amala itu karya terbaik gitu. Karya terbaik. Nah, jadi muslim yang ideal adalah muslim yang punya karya terbaik atau punya kontribusi terbaik gitu. Legacy terbaik. Jadi dalam mindsetnya dia berarti kan bukan cuma ibadah. Bukan cuma ibadah. Kalau kayak gitu, bukan cuma ibadah. Dan makanya kalau kita lihat coba dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an itu lafaz atau kosakata amal
al-amal Iya. itu tercatat 359 kali. 395. 359 kali. Pasti ini ada isyarat, Sat. Bukan sembarang gitu. Pasti. Dan dengan berbagai macam konteks. Jadi 359 itu konteksnya bukan cuma ritual ibadah atau bahkan tadi lebih sempit lagi beramal berinfak gitu kan, enggak. Tapi nah ini contohnya beramal dalam arti karya apa ya, karya kebudayaan atau karya pengetahuan gitu kan. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Karya ilmiah ini. Itu karya ilmiah. Karya intelektual kan gitu kan. Jadi jangan setiap ayat kita apa namanya ada lafaz amalnya, kemudian kita lihat itu konteksnya apa. Itu akan memberikan kita pemahaman bahwasanya lingkup maksudnya ini beramal tuh ini gitu kan. Itu tadi satu. Dia tertentu maksudnya ini amal tuh gitu. Gitu kan. Ini contoh lingkupnya satu. Tapi ini harus baca utuh. Harus baca utuh. Gitu kan. Yang pertama berarti tadi karya intelektual. Kemudian yang kedua karya politik. Di lingkup politik juga. Serius, Ustaz? Iya. Quran bicara politik. Berbicara politik juga gitu kan. Masalahnya tahun pilkada nih. Wah, ntar ada yang potong Facebook gitu kan. Kali bisa jadi gitu kan. Allah kan berfirman innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim kan gitu kan. Ini kan tentang amalan nih, tentang sebuah tindakan. Betul, gitu kan. Betul. Dan ini kan tentang pembicaraannya kan tentang ada orang-orang yang dia punya sistem kekuatan, kemudian dia membunuh para nabi gitu kan. Ya dalam beberapa konteks sih itu disebutkan Bani Israel kan gitu kan. Nah itu kan juga termasuk tindakan, juga termasuk amal kan gitu kan. Itu karya kan gitu. Begitu juga apa namanya ya termasuk amal di sini, amal dalam lingkup agama gitu ya, dalam lingkup ritual ibadah kan gitu kan. Ritual ibadah gitu kan. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel setelah selamat dari kejaran Firaun gitu kan, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun haula'i mutabbaru ma hum fihi batilum makanu ya'malun. Nah itu kan ya'malunnya di sini konteksnya adalah tentang ritual ibadah kan gitu kan. Orang malah di Al-A'raf itu di surat Al-A'raf ayat 138 139. Kemudian ada amal di sini lingkupnya lingkup pertanian. Itu macam-macam. Allah mengatakan liya'kulu min thamarihi wa ma'amilathu aydihim. Amilathu aydihim. Gitu. Itu cuma pertanian lingkupnya apa emang apa handcraft itu, Sat? Ya bisa masuk ke situ juga. Kemahiran tangan misalkan menjahit gitu-gitu. Bisa juga. Bisa juga kan gitu. Kemudian nah itu dia. Kalau antum bilang tadi handcraft gitu kan, lebih spesifik lagi. Ada ayatnya. Amal mihani. Apa namanya? Profesi kreativitas gitu kan. Amas safinatu fakanat lima sakina ya'maluna fil bahr. Kan gitu kan. Ya. Lebih spesifik lagi amal sinai, produksi apa namanya? Produksi besi. Pabrik gitu ya. Gitu kan. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu shaliha. Kan gitu kan. Nabi Daud kan begitu kan. Ini banyak sekali tentang ekonomi. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Nanti sampai seterusnya dan seterusnya apa namanya innalladzina amanu wa amilus shalihat. Amilus shalihat itu konteksnya tentang itu kan, tentang riba tadi kan. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Ya kalau bicara riba ini kan tentang ekonomi. Iya. Konteksnya tentang ekonomi juga. Kemudian apalagi masih banyak lagi lah. Yang intinya macam-macam. Amal itu macam-macam. Karya itu memang banyak di segala aspek kehidupan gitu. Dari awal berarti kita disadarkan dulu nih Ustaz Ridho ya. Kita pertama penciptaan kita tuh apa? Tujuan penciptaan kita tuh apa? Untuk beramal, karya. Nah, karya itu banyak banget macamnya. Kan gitu. Setiap kita dimudahkan untuk
berkarya di bidangnya. kan gitu. Nah, karya-karya ini yang tadi lingkupnya banyak gitu kan, bisa kita ekstrak lah. Oke. Kita klasifikasikan, kita masukkan ke dalam 3 sub. Apa aja tuh? Yang pertama amal dini, Amal keagamaan gitu kan. Amal ijtimai, sosial, tentang sosial. Yang ketiga amal kauni, tentang apa ya? ngatur alam. Iya, tentang ya mengatur alam. Artinya ya mungkin kalau dalam memakmurkan bumi gitu ya. Ya berkaitan tentang fisika misalnya, tentang biologi dan seterusnya kan. Keseimbangan alam. Keseimbangan alam. Ya kan kita tambang. Oh iya. Ngatur alam berarti kan. Atau apa lagi? Ya beberapa produksi yang ada kayak besi, nikel, karet, gitu kan. Itu kan interaksi kita dengan alam gitu kan, yang memang disiapkan oleh Allah taskhir ya. Untuk kemaslahatan kita. Tapi kan nanti gimana nih? Nah, makanya tadi Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Siapa yang punya karya terbaik? Makanya nih, ini yang harus jadi pegangan juga, Ustaz. Kita kalau berkarya, kita punya amalan yang paling baik, berusahanya yang paling baik, paling topnya, yang paling top. Makanya kosakata top dalam bahasa Arab, terutama dalam Al-Quran gitu ya, atau dalam hadis, itu pasti pakai kalimat ihsan. Ahsan gitu. Ahsan, ihsan kan gitu. Rasulullah ketika datang Jibril ditanyain tentang level takwa, kan ada 3 tingkatan tuh. Ada Islam, iman, ihsan kan gitu. Yang paling top. Ihsan kan yang paling top. Kemudian ketika Allah menjelaskan atau memerintahkan tentang berbakti kepada orang tua, wa bil walidaini ihsana. Betul. Kita emang berbuat baik itu kan kepada semua orang. Tapi kalau kepada orang tua harus yang paling top. Ihsan. Dan Rasulullah dalam Al-Quran itu kadang disifati oleh Allah dengan orang yang muhsin. Diisyaratkan oleh Allah begitu. Contohnya dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu kan ayat pertama jelas ya, tentang Rasulullah Isra Mi'raj gitu kan. Betul. Subhanallah. Ayat sebelumnya berarti surat apa tuh? Ayat sebelum ayat pertama surat Al-Isra itu kan Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Jadi pokoknya kalimat ihsan itu dalam Al-Quran, dalam sunnah gitu ya, itu memang pasti menunjukkan yang paling top lah gitu. Masya Allah. Nah, kita diminta oleh Allah untuk punya karya terbaik. Ya tadi kalau kita mau berkarya di bidang politik, di bidang pertanian, topnya gitu, di bidang sosial, harus yang paling top. Kan begitu. Masya Allah. Nah, ini yang apa namanya, yang ingin kita, harusnya mindsetnya setiap muslim itu begitu. Itu dia. Jadi dan apa namanya, dan amal itu nanti kita akan masuk untuk sampai terjadi sebuah tindakan, sebuah karya itu apa aja sih unsur-unsurnya gitu kan. Masya Allah. Jadi step by stepnya seperti apa kan, supaya bisa jadi berkarya ahsanu amal gitu. Nah itu dia kan, artinya harus kita breakdown dulu. Berkarya itu gimana sih sampai terjadi karya itu kan gini, Zat. Kalau kita bicara apa namanya, ayat Allah yang mengatakan ya'lamu sirrakum wa najwakum wa ya'lamu ma taksibun, gitu kan. Allah mengetahui rahasia kalian, wa najwakum, apa yang kalian bisik-bisikan, kalian ucapkan gitu kan, wa ya'lamu ma taksibun, dan apa yang kalian lakukan atau tindakan kalian. Itu kan menunjukkan bahwasanya ini seakan-akan tuh seperti step by step, langkah demi langkah terjadinya sebuah karya dan tindakan. Kasep itu tadi. Kan jadi orang itu bertindak itu kan tidak langsung bertindak kan. Artinya ada prosesnya tuh. Proses yang pertama ada ide. Terdetik ide dalam diri dia gitu. Mau melakukan, ada ini ya gitu. Ada ide. Dari ide kemudian terjadilah sebuah pemikiran gitu. Dirunutkan lagi kan. Ada ide, kemudian dirancang jadi pemikiran. Setelah jadi pemikiran, kemudian dia ucapkan gitu kan. Diungkapkan. Setelah diungkapkan, kemudian ada kemauan.
baru setelah itu ada tindakan kan gitu. Baru jadi karya. Baru jadi karya. Artinya kan sebenarnya proses itu memang terjadi cepat lah, dalam arti kita tidak menyadarinya, artinya kita tidak melihat secara fisik itu ada gitu kan. Tapi sebenarnya itu prosesnya seperti itu. Nah, ini di buku ini atau pembahasan kita ini kita akan mencoba menggali lebih dalam bagaimana agar kita bisa menjadi muslim ideal, muslim yang punya karya terbaik yang tadi bisa dirasakan manfaatnya untuk umat ya, bahkan untuk seluruh manusia. Wah, ini sebenarnya mind blowing sih sebenarnya. Karena kadang sebagian orang, buat apa kalau mau diciptain? Buat ibadah. Nah, jadi seakan tuh disempitkan makna ibadah itu, yang penting ibadah bahasanya mahdhah. Itu ritual ibadah itu. Iya, ritual ibadah itu sendiri, ya sholat, ya zakat. Enggak mau buat ibadah, bodoh amat sama ekonomi, mau umat gimana jungkir balik, mau umat kelilit utang, riba, terserah, yang penting kita itu ibadah gitu. Benar. Artinya ini mind blowing banget, artinya nggak biasa nih, gitu loh, nggak biasa. Ini kan mindset yang harus kita punya adalah kita ini sebagai yang sekarang kita lihat kayaknya jarang dimiliki atau tidak disadari oleh umat Islam ya, bahwa kita ini berkarya memang harus menjadi contoh untuk seluruh manusia gitu loh, bahkan untuk orang non muslim gitu. Rahmatan lil alamin. Gitu kan, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Liyudhhir. Iya. Kan itu yang diinginkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah kan begitu kan. Makanya Rasulullah kemudian bikin pasar, ekonomi, kemudian baru berjalan. Di situ ada militer, ada sosial dan seterusnya. Dengan caranya sendiri. Dengan nilai-nilainya sendiri. Islam itu sendiri. Kan gitu. Makanya kemudian bukunya Abul Hasan Ali Nadwi, Madza khasiral alam bin hitatil muslimin, gitu kan. Apa sih kerugian dunia dengan kemunduran level kaum muslimin? Itu kan artinya yang rugi bukan muslimin doang. Iya. Artinya peran kita itu, kalau kita benar-benar berkarya maksimal, itu seharusnya manfaatnya memang dirasakan oleh dunia. Dan sebaliknya, kalau kita justru levelnya mundur, degradasi, dunia jadi ikutan rugi loh. Oh gitu ya. Iya kan gitu. Wah, ini bagus banget ini teman-teman, sebenarnya supaya kita nih jadi muslim bukan yang pikirannya tuh sektarian banget. Maksudnya ya udah segini udah, yang penting kita ibadah. Tapi malah kalau kita lemah, dunia nih ikutan mundur. Oh gitu. Maksudnya gitu nih. Kan ada apa sih? Ada prinsip globalisasi gitu kan. Iya. Kan sekarang yang mendominasi, yang mengglobal, yang mendominasi dunia secara umum kan Barat. Ya, nilai-nilai Barat lah. Gaya Barat gitu kan. Produk Barat dan seterusnya gitu kan. Produk dalam arti produk pemikiran, gaya hidup dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan produk-produk ini sebenarnya kan hasil dari pemikiran mereka ya, pemikiran manusia gitu ya, yang sebenarnya pemikiran manusia ini cenderung lemah gitu ya, dan sifat rapuh gitu kan, dan sifatnya sebenarnya berasal dari tantangan lokal yang kemudian diglobalkan. Kan gitu. Iya. Yang kadang sebenarnya nggak cocok buat kita. Betul. Nggak universal. Beda dengan Islam. Nilai Islam datang dari siapa? Dari yang menciptakan. Dari Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan ini kan yang paling paham lah. Betul. Iya kan? Karena kalau gini, kalau kita beli HP nih, beli gadget, dibaca tuh. Kan ada buku panduan. Ada buku panduan. Buku panduan itu kan yang bikin siapa, yang menyusun siapa? Jadi yang lebih tahu. Yang lebih tahu kan, yang bikin HP ini. Kita gitu takut kan. salah, kita baca. Nah itu dia. Nah ketika panduan nilai-nilai tersebut berasal dari yang menciptakan manusia yang lebih tahu seluk-beluk manusia seperti apa gitu kan. Itu yang seharusnya benar-benar diperjuangkan untuk menjadi contoh, menjadi role model
yang bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Masya Allah, ini berat juga sih. Ya agak berat sih emang gitu. Kan gini Sat, ini sekali lagi gini Sat, terakhir nih Sat. Anda tertarik untuk membahas ini? Ada beberapa buku lain gitu ya yang secara judul mungkin agak mirip-mirip ya. Ya. Artinya gimana sih kiat menjadi seorang pribadi muslim yang ideal gitu kan. Ini yang paling mind blowing, dalam arti dia yang main dalam konsep, dalam frameworknya gitu kan. Oke. Mungkin ada yang kalau jadi muslim yang baik ideal ya sholat, gitu adab-adabnya. Itu praktik-praktik ada tuh Sat buku juga ya tentang muslim ideal sih. Iya. Syakhsiyatul Muslim, Al-Hashimi, muslim dengan dirinya, muslim dengan Tuhannya, gitu-gitu lah ya. Itu bagus. Itu sebagai modal dasar awal ya. Modal dasar awal yang kemudian harus dilengkapi dengan mindsetnya ini. Betul. Karena ini nanti akan main di mindset. Betul. Sehingga dia nggak udahlah yang penting saya soleh aja sendiri, bodo amat masyarakat saya itu gitu kali ya. Itu dia. Gitu. Insyaallah. Baik Ustadz, mungkin ini terlalu seru nih pembukaannya kayaknya. Untuk nanti poin-poinnya didetailkan lagi insyaallah namanya series ya Ustadz ya. Iya, series. Ntar kita kasih tahu deh namanya series apa. Iya. Tapi ini bekal banget buat kita sebagai muslim itu supaya tidak merasa kecil terus. Diri kita tuh kecil. Gue sih siapa sih? Inferior akhirnya kayak kalahan. Kayak nggak berhak buat nggak pede, nggak berhak berkontribusi buat agamanya. Tadi ternyata ahsanu amala itu adalah tentang karya terbaik versi masing-masing kita. Ya, karya terbaik yang bisa kita berikan untuk Islam dan dunia bahkan sebagaimana Ustaz Ridho tadi sampaikan. Mungkin itu, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan ini lebih detail untuk supaya kita bisa punya gambaran utuh bagaimana seharusnya sampai jadi ahsanu amala itu Ustaz. Benar. Bismillah insyaallah. Kira-kira itu teman-teman, insyaallah sahabat asli. Cukup di sini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan obrolan-obrolan kita seputar menjadi muslim yang ideal atau bagaimana seharusnya seorang muslim berkarya, dan bukan sembarang karya tapi ahsanu amal, karya terbaik yang ia persembahkan untuk dunia, untuk agamanya, bahkan untuk dunianya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.